Krishna sebagai pelaku utama pembunuhan dan Ipan dihadirkan di Mapolresta Denpasar. Mereka mengakui mengeroyok korban karena kesal perbuatan mereka menendang korban lebih dulu dibalas dengan lemparan batu. Dalam pembunuhan terhadap pria bernama Yohanis Emmanuel Naikoi, 33, di Jalan Dewi Madri 1, Desa Sumertakelon, Denpasar Timur pada Minggu 4 Juni dini hari, akhirnya dibeberkan oleh Polresta Denpasar. Pelaku berjumlah 10 orang, namun mirisnya, 8 di antara mereka masih di bawah umur. Meskipun berusia belia, mereka tidak segan bertindak brutal mengeroyok korban hingga kehilangan nyawa. Ternyata, para tersangka ini dalam pengaruh minuman beralkohol ketika beraksi. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Bambang Yogo Pamungkas didampingi Kasatreskrim Kompolosa Luciano Araujo menerangkan pihaknya berhasil menangkap pelaku sekitar 2 jam setelah kejadian. Hanya 2 yang sudah cukup umur bisa dihadirkan, yaitu GKKB alias Krishna, 19, dan MI alias Ipan, 19. Sisanya yang di bawah umur adalah KV, ZN, MG, UD, DM, HR, AD, dan RC. GKKB alias Krishna merupakan tersangka utama karena yang bersangkutan yang membawa pisau lipat dan menusuk korban hingga menderita 10 luka tusuk, sisanya melakukan pemukulan, tandas Bambang. Peristiwa tragis ini bermula saat para pelaku minum minuman beralkohol jenis arak pada Minggu 4 Juni sekitar pukul 1 sampai pukul 3 di Malibu Bar selesai pesta arak. Mereka bersama-sama naik sepeda motor mengarah ke Renon. TZN memboncengkel menggunakan Yamaha Max warna lembayung knalpot standar. Krishna bonceng HR dan MG naik NMAX warna lembayung dengan knalpot brong. UD bonceng Ipan naik Honda Scoop hitam merah. DM, AD, dan RC berboncengan menggunakan motor Honda Vario hitam. Mereka beriringan dari Jalan Cok Agung Tresna Jalan 1 arah menuju ke timur, arah Jalan Mohyamin. Setibanya di depan kantor TVRI, para remaja yang rata-rata duduk di bangku SMP dan SMA itu melihat Yohanis yang berjalan kaki sendirian di sebelah kiri. Ironisnya, MG yang dibonceng oleh Krishna tiba-tiba menendang korban tanpa alasan yang jelas. Korban yang tidak terima diganggu memberikan balasan, tambahnya, pria asal desa Sauki B, Kecamatan Ampuang Barat Laut, Kupang, Nusa Tenggara Timur itu membalas dengan mengambil batu dan melemparnya ke arah geng mabuk tersebut. Batu akhirnya mengenai punggung ZN sampai dia berteriak kesakitan, walaupun balasan ini akibat ulah kelompok mereka sendiri. Para pelaku tetap marah dan mengejar korban yang sudah menyeberang dan masuk ke kantor TVRI dengan sepeda motor. Lantaran Yohanis telah masuk kantor TVRI, maka para pelaku memutar ke Jalan Mohyamin, masuk ke lapangan Renon, dan tembus ke Jalan Cok Agung Tresna, lalu kembali ke depan kantor TVRI. KV kala itu berteriak sambil menunjuk ke arah korban yang terpantau menyeberang lagi ke arah Yum Sushi. Geng ini lantas memarkir motornya di depan Yum Sushi dan EC melempar batu besar ke arah korban, tetapi meleset. Kemudian Yohanis lari dan dikejar oleh para pelaku hingga mereka mendapatkan pria malang itu dan langsung dipukuli. Irci memukul menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban dan KV menendang dengan kaki kanan ke tubuh korban. Krishna turut melayangkan bogem mentah dan dilakukan berulang kali. Waktu itu, korban sempat berhasil menyelamatkan diri, namun hanya sementara, ucap mantan Kapolres Sukoharjo ini. Pria yang bekerja sebagai tukang parkir itu lalu kabur dengan loncat tembok ke barat arah Jalan Dewi Madri dan langsung dikejar oleh para remaja sadis ini, baik dengan berlari juga atau menggunakan motor. Yohanis berhasil terkejar oleh ZN yang dibonceng HR di Jalan Dewi Madri 1 nomor 8. ZN melayangkan tendangan tapi dibalas korban dengan mendorong motornya sampai jatuh. ZN segera dan mengejar korban yang berusaha menyelamatkan diri. Yohanis berhasil didapatkan dan ditarik bajunya. Pria ini lanjut dihajar dengan pukulan bertubi-tubi sampai tersungkur. Tak disangka,
Krishna mengeluarkan pisau lipat dan menghujamkannya berulang kali ke tubuh korban. Berikutnya, para pelaku pergi meninggalkan Yohanes yang terkapar hingga tewas. Bersimbah darah di tempat kejadian perkara TKP. Total 10 luka tusuk kami temukan pada tubuh korban yang tersebar di dada kiri, perut kanan, punggung kiri, dan punggung kanan. Kami masih dalami luka-luka lainnya, tutur perwira melati 3 di pundak ini. Menindaklanjuti kasus ini, tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Timur dan Satreskrim Polresta Denpasar melaksanakan penyelidikan dan mengetahui ciri-ciri pelaku beserta sepeda motornya. Tak butuh waktu lama, aparat berhasil meringkus 10 pelaku hanya 2 jam setelah kejadian. Mereka mengakui melakukan pengeroyokan karena kesal mendapat balasan lemparan batu setelah pelaku menendang korban akibat perbuatannya. Para pelaku disangkakan pasal 170 ayat 2 ketiga dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa korban dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.